Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kalau belum, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan yang berharga ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Sumbodo dari kelas 8 SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Teman-teman, mungkin kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Anak zaman sekarang tuh mentalnya lembek, taunya cuma main HP, kerjanya rebahan, dan maunya serba instan. Mungkin kita agak tersinggung dengan kata tersebut. Tapi coba lihat generasi kita sekarang. Apakah itu salah? Tentu tidak. Kita ini hidup di zaman yang fasilitasnya luar biasa. Kita ingin makan, bisa pesan lewat aplikasi, dan makannya datang ke rumah kita. Kita ingin tahu jawaban PR kita bisa tanya AI dan yang lainnya. Nah, kemudahan-kemudahan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi itu adalah potensi besar dalam diri kita, dan di sisi lain kemudahan ini membuat kita terlena. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minnas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, kita sering tertipu oleh nikmat waktu luang ini. Kemudian yang kita dapatkan seringkali malah membuat kita merasa masih punya banyak waktu, sehingga kita bermalas-malasan dan menunda-nunda hal yang sebenarnya lebih penting untuk kita kerjakan. Lalu, kenapa kita terjebak dalam keadaan seperti ini? Menurut saya, ada dua hal yang membuat kita demikian. Pertama, kita terjebak di zona nyaman. Teman-teman, di generasi kita ini harus kita akui bahwa rebahan sambil scroll TikTok, scroll Instagram itu menyenangkan. Main game, mabar bareng teman itu juga seru. Nah, kita terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas yang serba ada. Tapi ternyata hal itu justru membuat kita merasa tidak ingin berusaha payah untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan saat kelak kita menjadi dewasa, kita harus bekerja payah. Kita harus bersusah payah. Kita harus bekerja keras demi keluarga kita nanti. Coba lihat generasi terdahulu, lihat orang tua kita. Mereka bekerja keras demi kita semua saat ini. Dan teknologi di zaman mereka jauh berbeda dari zaman kita sekarang. Jadi bisa dibilang mereka lebih terlatih untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di zaman mereka. Karena mereka tidak terjebak di zona nyaman seperti kebanyakan dari kita sekarang. Oleh karena itu, kurangilah penggunaan gadget untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gak apa-apa kita scrolling, bermain game, itu gak apa-apa. Tapi yang penting jadikan hal itu hanya untuk sebagai hiburan dan jangan berlebihan. Yang kedua, kita takut dibilang sok. Nah, ini penyakit sosial kita sekarang. Kita punya ide bagus, kita takut dikatain teman, kita takut diejek. Kita ingin belajar, kita takut dibilang sok pinter atau sok rajin. Kita ingin berbuat baik, kita takut dibilang sok alim. Nah, coba kita renungkan, apakah mereka yang berkata seperti itu? Apakah mereka rajin? Apakah mereka pintar? Belum tentu. Lalu untuk apa kita mendengarkan perkataan mereka? Oleh karena itu, kita semua harus memiliki prinsip, yaitu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain yang kedepannya belum tentu baik bagi diri kita. Jangan menjadi diri yang pesimis, tapi jadilah diri yang optimis, yang percaya bahwa kita ini bisa. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa SMP sekarang? Yang pertama, memahami prioritas. Teman-teman, setiap hari kita menerima banyak gangguan, mulai dari notifikasi WA misalnya, ajakan mabar, sampai video viral misalnya. Nah, semua itu rasanya ingin kita tanggapi. Nah, disinilah kita pentingnya memahami apa itu skala prioritas, memahami apa yang menjadi kepentingan untuk kita dahulukan. Contohnya gini deh, misalnya kita diberi dua pilihan, satu belajar, satu bermain game. Nah,
kondisi kita di kondisi di mana kegiatan kita kosong, itu terserah kita mau bermain game, mau belajar gitu. Nah tapi di kondisi misalnya esok harinya kita ujian, nah tentu kita harus belajar. Jadi kita harus bisa memahami apa hal yang penting untuk didahulukan sesuai dengan kondisi kita. Yang kedua, gunakan gadget dengan baik. Informasi-informasi sekarang telah membanjiri media sosial. Banyak informasi yang benar dan gak kalah banyak juga informasi yang bohong atau hoax. Nah, di sini kita penting untuk menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam ponsel kita, masuk ke dalam gadget kita. Karena sewaktu-waktu kita bisa saja tidak menyadari, lalu kita mempercayai, kalau akhirnya kita mempercayai suatu informasi yang ternyata itulah hoax gitu. Dan juga gunakanlah gadget kita sebagai sarana pembelajaran. Seperti misalnya nonton tutorial di video, belajar coding misalnya, terus trik matematika di YouTube dan yang lain-lain. Nah, intinya jadikan gadget yang kita pegang ini sebagai sarana pembelajaran dan memberikan dampak positif kepada kita. Yang ketiga, membangun kolaborasi bersama teman. Nah, kita perlu mencari circle pertemanan yang saling mendukung dalam melakukan kebaikan. Di sini kita bukan bertujuan untuk memilih-milih teman, membeda-bedakan teman, bukan. Di sini kita bertujuan untuk melatih kemampuan saling menghargai kita dan juga mengeratkan tali pertemanan kita. Dan juga kita penting untuk memilih teman yang memiliki sikap yang baik, memiliki akhlak dan adab yang baik. Karena itu bisa berdampak dalam pembentukan karakter diri kita. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab dahulu, as-sahibu sahibun. Teman itu seperti magnet atau menarik kita. Nah, jadi misalnya teman kita baik, nah kita lama-lama akan mengikuti perbuatan teman kita, yaitu kebaikan gitu. Nah sebaliknya, jika misalnya kita berteman dengan teman yang buruk, nah lama-lama kita akan terjerumus dan ikut melakukan hal yang buruk. Nah, seperti itu. Kenapa semua ini penting? Di masa yang akan datang, kita lah diharapkan untuk menjadi generasi emas, menjadi generasi penerus bangsa, baik dari sisi ilmu maupun adab dan akhlak kita. Kita lah akan menjadi orang tua, kita lah yang akan bekerja keras untuk keluarga kita nanti. Oleh karena itu, saya punya satu pesan untuk ayo kita berjuang, berusahalah dengan kemudahan yang ada saat ini. Kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan dan meraih cita-cita kita dan mimpi kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.